Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Saida semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi di Savana ya. Nah, kita akan masuk ke poin tentang bagaimana kita bisa memasukkan materi pembelajaran kita buat anak-anak. Oke, untuk bagaimana memasukkan anak-anak ke kelas kita itu sepertinya sudah dihandle sama IT support kita, dan tugas Saida dan Ustadz baik itu homeroom ataupun guru subjek itu sama gitu kan, langkahnya sama. Ketika anak-anak sudah masuk ke kelas kita, maka kita bertanggung jawab untuk memberikan materi ke anak-anak. Nah, ini adalah tampilan awal. Asumsinya Ustadz dan Saida sudah login ke akunnya masing-masing. Kemudian dari step setelah login tadi, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian kanan ini kita akan muncul kelas mana saja yang menjadi tanggung jawab kita. Di sini saya contohkan di kelas IT ya. Nah, kemudian setelah login, Ustadz Saida silakan masuk ke salah satu kelas ini. Seperti ini. Nah, ketika sudah masuk, ini adalah wilayah dari khusus untuk G7A dan tidak akan tercampur dengan kelas yang lain. Nah, untuk mengaktifkannya, untuk membuat materi atau memasukkan bahan ajar kita, itu Ustadz Saida silahkan menuju ke sini yang ada geriginya ini, kemudian klik segitiganya. Nah, di sini akan ada turn editing on. Nah, ini akan kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul tanda pensil seperti ini, dalam artian ini kita sudah masuk ke mode editing. Nah, bagian pertama announcement ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Ustadz Saida masing-masing. Intinya sih ini hanya pemberitahuan ke anak-anak di kelas kita. Nah, kemudian masuk ke bagian topik. Ustadz Saida bisa masuk ke sini. Ini asumsinya ini adalah untuk ketika kita sudah memasukkan materi, gitu kan, memasukkan materi. Kemudian setelah kita klik save, ini materi akan langsung live atau masih langsung bisa diakses sama peserta didik kita. Nah, ini bisa dari sini. Saya contohkan misal basic algoritma. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Oke, setelah topiknya sudah kita ubah, kemudian kita masukkan source-nya. Nah, activity-nya ini silahkan disesuaikan ya, Ustadz Saida. Ini berguna untuk pemateri pembelajaran ataupun ketika kita akan mengevaluasi atau memberikan tugas ke anak-anak. Ini adalah jenis aktivitasnya. Karena ini berupa materi, dan materinya ini berupa e-book, maksudnya dalam bentuk file PDF, maka bisa pakai yang file ini atau bisa pakai book yang ini. Silahkan disesuaikan aja. Kemudian kita klik add. Nah, ini adalah topiknya atau nama dari yang kita ajarkan. Saya samakan aja. Nah, silakan bagian deskripsi ini disesuaikan aja. Kalau misal butuh sedikit pembuka atau intro, silakan diberikan di bagian sini. Bisa berupa teks, bisa berupa image, bisa berupa video, bisa berupa audio. Ini berarti video dan audio yang masuk ke langsung masuk ke servernya Savana, masuk ke Edmodo di Savana ini. Nah, seperti yang di awal bahwa materi kita itu adalah berupa file, maka kita akan masukkan file PDF-nya di sini. Nah, saya contohkan di sini. Cukup klik and drag aja di sini. Nah, proses uploading akan
selesai berjalan. Nah, kalau sudah selesai, proses uploadingnya sudah selesai, Ustadz Saida bisa langsung ke save and display di sini. Nah, berarti materi Ustadz Saida sudah masuk ke bagian tema 1 tadi. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada di bagian basic algoritma. Ini adalah topiknya, kemudian ini adalah materinya. Materi bisa bisa lebih dari satu ya Ustadz Saida. Jadi kalau untuk menambahkan materi yang lain silahkan diklik ini, kemudian tambahkan sesuai dengan aktivitasnya. Misal tadi berupa teks, kemudian tambahkan link video YouTube, bisa pakai ini. Bisa dari website lain, bisa pakai ini, atau bisa dari Wikipedia, tergantung aktivitas Ustadz Saida ketika akan memberikan materinya. Bagaimana tipenya disesuaikan saja. Oke, ini adalah cara memasukkan materi. Ketika kita sudah klik save, maka materi itu langsung bisa diakses oleh anak didik kita atau murid-murid kita. Nah, kemudian mungkin kita akan bisa mempersiapkan materi itu seminggu ke depan. Kemudian ya pokoknya contohnya sekarang tanggal 1. Kemudian materi ini bisa diakses tanggal 20. Bisa kita lakukan dengan men-setting available-nya. Kapan topik ini, materi ini akan live ke anak-anak. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Oke, kita akan mulai dari editing ini ya. Klik menu edit. Kemudian kita edit topik. Oke, kita klik custom-nya. Misal ini adalah tugas gitu kan, karena tugas ini tugas algoritma. Seperti ini. Untuk summary-nya opsional, bisa seperti yang di awal, bisa diisi atau tidak, tergantung kebutuhan. Nah, penambahannya itu adalah di aksesnya, gitu kan. Di aksesnya, kapan ini akan muncul. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita pilih date-nya. Nah, ini kita akan set contohnya ketika setelah memberikan materi teori tadi, gitu kan. Kemudian ini akan diakses oleh murid-murid di tanggal 10 Juni jam 10 menit ke 10 menit kosong, berarti jam 10 pas. Nah, ini adalah bagian di sini yang membedakan dengan yang awal tadi. Kemudian kita save change. Oke, berarti sudah available-nya itu akan dimulai tanggal 10 Juni jam 10. Oke, ini adalah topiknya. Kemudian bagaimana cara tugasnya itu? Nah, sama Ustadz Saida, jadi source-nya sama dengan yang tadi. Misal tipe tugasnya apa? Apakah assignment, ini berarti dia mengirimkan file. Jadi anak ini akan mengerjakan sebuah file, kemudian file itu di save di komputer mereka, kemudian di-upload ke kita di bagian model ini. Nah, silakan disesuaikan apakah kuis ataukah apapun itu jenisnya, silakan disesuaikan di bagian activities ini. Nah, untuk contoh bagian apa ya? Mungkin kita akan dibuka coba assignment aja. Oke, kita akan klik add. Oke, kemudian assignment name-nya kita bisa
Karena ini tugas algoritma, berarti tugas algoritma 1. Oke, ini ada deskripsinya, silakan disesuaikan. Kemudian filenya. Nah, file ini kalau misal Ustadz Saida hanya mengirimkan tugasnya itu berupa teks atau cuma berupa kalimat, misal si siswa diminta untuk merangkum sekian atau siswa mengerjakan di Excel atau di mana, bisa tuliskan di sini. Tapi kalau itu berupa soal kemudian kita butuh mendeliver anak-anak itu tugas berupa soal seperti halnya biasa, maka cukup masukkan kumpulan soal tadi di bagian additional file ini. Sama seperti pemberian materi, kita klik and drag di sini. Nah, dia akan mengupload file soal kita ke dalam sistem e-learning Savana. Nah, setelah itu kita akan set di allow submission from. Jadi anak ini bisa mengirimkan tugasnya mulai kapan, kemudian due date-nya kapan, cut off-nya kapan. Nah, ini adalah availability-nya. Jadi disilakan disesuaikan saja. Misal submission from-nya itu tadi kita set di tanggal berapa tadi? 10 ya. 10. Kemudian jam available-nya klik jam 10, kita samakan dengan topiknya tadi. Ya, kita samakan dengan topiknya. Kemudian due date-nya itu kita set di tanggal 11 misal Juni, kemudian jamnya jam 12. Nah, ini adalah due date-nya. Kemudian cut off-nya dipakai enggak? Kalau dipakai biasanya ini hilang. Cut off berarti dia hilang. Kalau misal kita cabut labelnya, berarti dia itu soal kita atau tugas ini assignment-nya itu masih ada. Cuman mungkin kalau di Google Drive, Google Classroom, dia tetap bisa mengirimkan, cuman dia ada keterangan bahwa tugas ini late atau telat. Nah, ini kita enable aja. Nah, submission type-nya, kalau misal penugasannya itu dikumpulkan hanya kita batasi, misal gini, penugasan yang kita berikan itu hanya dikerjakan di akses gitu kan, maka kita bisa memfilter file yang dikirimkan ke kita di bagian sini. Nah, ini adalah file yang diizinkan dikirim ke kita. Tergantung kebutuhan Ustadz Saida, di sini ada banyak tipe file yang bisa dikirimkan ke kita. Tapi silakan dipelajari ya. Dalam simulasi atau contoh kali ini, saya hanya mengizinkan file yang dikirim ke saya itu berupa file dokumen atau Office. Kita akan cari mana ya? Oke. Kita akan cari dokumen web. Nah, ini dia. Kita akan mengizinkan file yang dikirim ke kita itu hanya berupa file dokumen saja. Kita coba. Nah, ini ada pilihan kembali, silahkan dicentang. Kalau misal hanya mengizinkan file dokumen berarti tinggal ini. Kalau misal PDF silakan disesuaikan aja, gitu kan, yang diizinkan dikirimkan ke kita. Kemudian contohnya ini file dokumen, kemudian file spreadsheet. Nah, ini juga ada, misal XLS seperti ini.
Nah, kalau kita sudah filter hanya 2 jenis file, dokumen kemudian sama Excel, sudah kita centang, kemudian kita save change. Nah, ini adalah tipe dokumen yang bisa kita izinkan masuk ke e-learning Savana. Kemudian kita samakan kembali bagian restrict aksesnya. Tadi kita date-nya itu hanya bisa diakses mulai tanggal 10 Juni jam 10. Oke, seperti ini. Selesai sebenarnya sih. Kita sudah title-nya udah, file tugasnya udah, kemudian mereka bisa melakukan submission-nya kapan, due date-nya kapan, kemudian yang diizinkan itu file apa yang dikirim ke kita. Untuk besaran filenya itu maksimal 8 MB Ustaz Saida ya. Jadi dipertimbangkan pula kalau misal memuat file video itu diberikan terlebih dahulu pengarahan ke anak-anak itu resolusinya biar nggak terlalu besar file size-nya. Oke. Sampai di sini sudah cukup sebenarnya sudah. Tinggal Ustaz Saida tinggal kita klik save and display. Oke, ini sudah. Sampai di sini sudah selesai bahwa file kita itu sudah bisa diakses nanti di tanggal 10 Juni jam 10. Berarti sebelum tanggal 10 Juni, tugas yang kita berikan ini tidak akan bisa diakses oleh murid-murid kita. Oke, Ustaz Saida, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.